Halo, perkenalkan kami dari kelompok 100 sesi Kamis yang beranggotakan saya sendiri, Wiranti dengan NPM 20058, dan partner saya Ahmad Fatil Fuad, NPM 20079. Jadi di video presentasi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai modul 4 Lab Simulasi Komputer yang berjudul Stella. Untuk tujuan dari praktikum ini, yang pertama, praktikan dapat memahami model simulasi sistem dinamis. Yang kedua, praktikan dapat memahami komen dalam aplikasi Stella. Yang ketiga, praktikan diharapkan mampu membuat model simulasi sistem dinamis atau stock flow diagram menggunakan software Stella. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan software Stella untuk memecahkan suatu permasalahan. Untuk definisi Stella, Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Kegunaan dari aplikasi Stella adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan berbasis flowchart. Untuk fungsi dari software Stella adalah menciptakan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi analisis dan komunikasi. Cara program Stella bekerja adalah melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama ada mapping dan numerating, yang kedua simulation, yang ketiga analyzing, dan yang keempat ada communicating. Untuk ketiga jenjang Stella, di dalam program Stella ada 3 jenjang atau layering untuk mempermudah pengelolaan model, terutama untuk model yang sangat kompleks. Hal ini sangat bermanfaat bagi untuk program model maupun untuk penggunaan model tersebut. Ketiga jenjang tersebut adalah yang pertama ada high level mapping layer, yakni jenjang antarmuka bagi pengguna atau user interface. Pada jenjang ini, pengguna model dapat bekerja seperti mengisi parameter model dan melihat tampilan keluaran. Yang kedua ada model construction layer. Jenjang ini adalah tempat model berbasis flowchart. Apabila pengguna model ingin memodifikasi struktur model, dapat dilakukan di jenjang ini. Yang ketiga ada equation layer. Pada jenjang ini dapat dilihat persamaan-persamaan matematik yang digunakan dalam model. Ketiga jenjang di atas saling terkait. Penulis atau programmer maupun pengguna atau user, model dapat dipindah dari satu jenjang ke jenjang lainnya. Berikut merupakan paparan beberapa tool dan gambar jenjang layering penyusun model yang digunakan dalam Stella. Dalam aplikasi Stella terdapat beberapa alat penyusunan model yang tersedia di dalamnya. Terdapat 4 icon penting dalam penyusunan atau pembuatan model dalam software Stella, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada stock, ini gambarnya, ada icon stock, merupakan hasil suatu akumulasi, fungsinya untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk dan keluar di dalamnya. Yang kedua ada flow dan converter. Pada flow, icon flow berfungsi seperti aliran, yaitu menambah atau mengurangi stok. Arah anak panah menunjukkan arah aliran tersebut. Adapun arah alirannya bisa berupa satu arah ataupun dua arah sekaligus. Yang ketiga ada converter. Icon converter secara umum berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Namun di sisi lain, converter juga berfungsi untuk menyimpan konstanta input suatu persamaan, melakukan kalkulasi, dan berbagai input lainnya, untuk menyimpan data berbentuk grafis seperti tabulasi X dan Y. Yang terakhir ada konektor. Icon konektor berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada validasi model. Yang pertama ada gambar dari grepet model simulasi persediaan gula. Untuk analisanya, pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan gula yang ditunjukkan grafik warna kuning mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku tebu dan kemasan yang ditunjukkan oleh grafik warna ungu dan jingga juga mencukupi sehingga proses produksi gula dapat terus dilakukan. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dari tabel PET model simulasi persediaan gula. Untuk analisa dari tabelnya, pada proses produksi gula, dengan bahan baku yang digunakan adalah tebu dengan komposisi 100%, serta berdasarkan tabel PET di atas, bahwa jumlah permintaan gula di bulan Januari sampai dengan bulan Desember berbanding lurus dengan stok gula dan stok tebu. Artinya bahwa perusahaan EXO ini mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan tidak melebihi dari stok gula yang ada. Untuk kesimpulan dari
jurnal kami, salah satu pabrik gula yang menerapkan produksi make to stock berusaha memenuhi permintaan pelanggan yang fluktuatif dan tidak menentu. Berdasarkan proses simulasi tersebut, perusahaan EXO berusaha memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan membuat suatu simulasi sistem dinamis yang merupakan suatu teknik pemodelan matematika untuk mendiskusikan masalah yang kompleks dengan menggunakan bantuan software Stella. Dan setelah dilakukan simulasi, maka dapat diketahui bahwa perusahaan ini dari bulan Januari sampai bulan Desember, pabrik ini mampu memenuhi permintaan pelanggan karena dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah stok gula yang ada lebih banyak dari jumlah permintaan pelanggan. Sedangkan dari tabel pad, maka dapat diketahui bahwa jumlah stok dari gula dan juga permintaan pelanggan mempunyai hubungan yang berbanding lurus. Yang artinya perusahaan X ini mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan tidak melebihi dari stok gula. Sekian mengenai video materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk dari penjelasan software akan dijelaskan oleh partner saya, Fuad. Terima kasih. Ya, bisa dilanjut dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjalanan software Stella. Yang pertama, jika ingin membuat baru, bisa diklik File, New, lalu diatur untuk 12 bulan, lalu bisa di OK. Lalu untuk membuat diagramnya, bisa ditambah sendiri ya, dari stok untuk menambah di sini. Lalu untuk flow-nya, aliran masuk dan aliran keluar. Lalu untuk converter, yaitu pengaruhnya ada ditaruh di sini atau di sini. Lalu untuk penghubungnya, action connector bisa ditarik dari sini ke sini juga sama, dari sini ke sini, dari stok ke converter juga. Nah, ini bisa dinamakan misal lagi ya, misal stok ada itu kemasan, berarti stokar. Misal seperti ini, bisa diganti, tinggal klik 2. Nah, bisa diganti sendiri. Dan untuk arah panahnya bisa diatur-atur sendiri seperti ini. Ya. Lalu setelah itu bisa lanjut dihubungkan. Nah, itu hanya contoh saja ya. Nah, untuk memasukkan data atau nilai yang akan disimulasikan, pindah dari map ke model. Nah, di model ini kita bisa mengatur datanya seperti apa itu jumlah permintaan, yaitu sebesar 1000 permintaan yang akan kita minta, yang diminta. Nah, itu penurunan daya beli adalah persentase penurunan dikali jumlah permintaan. Lalu untuk peningkatan juga sama, persentase peningkatan kali jumlah permintaan. Untuk nilai persentase peningkatan sendiri sebesar 0,04 atau 4%.
Untuk penurunan 0,02 atau 2%. Nah, untuk semua ini bisa diatur sendiri ya. Angkanya misal persentase atau jumlah permintaan sesuai dengan kebutuhan. Sama juga cara mengaturnya tinggal klik 2, yaitu klik komposisi 2. Dan untuk konsumsi gula yaitu stok dari gula ini dikurangi jumlah permintaan yang ada. Untuk produksi gula sendiri dari presentasi kerusakan bahan baku, bahan atau kemasan yang rusak, atau juga sama, ada presentasinya seperti 0,01% dan bahan bakunya yaitu presentase kerusakan dikali stok tebu. Untuk produksi tebu dan produksi kemasan juga sama. Nah, nanti stok tebu dan stok kemasan akan dihubungkan ke produksi gula yang akan menyebabkan yaitu dari produksi gula yaitu komposisi bahan baku dikali stok tebu yaitu komposisi penggunaan bahan baku dikali stok kemasan juga sama ya. Lalu hasilnya nanti masuk ke stok gula ini yang akan dicari yaitu stok gula yaitu bisa dikatakan produksi gula tadi ini ya. Jika sudah seperti ini bisa digrepet untuk menambah ini, lalu bisa dipin aja. Lalu untuk ini juga sama. Ya, seperti ini dipin, lalu bisa diatur, diklik 2 kali. Yang diperlukan adalah jumlah permintaan, konsumsi gula, stok tebu dan stok kemasan seperti ini aja. Tinggal di oke. Ini juga sama. Oke, selesai bisa di-run. Nah, nanti akan didapat grafik seperti ini yang artinya jumlah permintaan yang warna biru ini jumlah permintaan gula bisa ditekan karena memenuhi. Jadi untuk produksi gula tetap dapat dilanjut karena jumlah permintaan tidak melebihi produksi gula. Dari bulan Januari 1, kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, hingga kuartal keempat terakhir bulan 12 tidak terjadi masalah kehabisan stok. Jadi produksi gula bisa dilanjutkan dengan tabel angkanya seperti ini. Nah, saya kira sekian penjelasan tentang software dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.